Jamahanmu Tuhan. Terima kasih Engkau menggairahkan, Engkau yang terus memberi semangat dalam hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, kami terus ikuti suaramu, kami terus mengikuti apa yang Kau sampaikan di dalam kebenaran Allah. Terima kasih, kami bersyukur. Kami menyerahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Salam, silakan duduk Bapak Ibu. Puji Tuhan, ketemu lagi ya. Tuhan memberikan hidup kita sampai hari ini. Bersyukur. Ini makin indah aja ini Kota Lembang dan gereja Tuhannya ya. Semakin nyata bahwa banyak duit. Ya, puji Tuhan. Bersyukur. Maaf agak terlambat. Ada rombongan presiden, jadi jalannya dilempar, jadi harus keliling lagi. Ya. Hari ini firman Tuhan, jangan mendukakan Roh Kudus. Ya, jangan membuat sedih. Firman Tuhan, mari kita lihat Yesaya 63 ayat 10. Yesaya 63 ayat 10, tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya. Maka ia berubah menjadi musuh mereka, dan ia sendiri berperang melawan mereka. Jadi kalau seseorang mendukakan, memberontak, melawan Roh Kudus, maka dia menjadi musuh Allah. Dan Allah sendiri berperang melawan mereka. Wow. Saudaraku yang kekasih, kita harus lebih hati-hati. Ketika kita mendukakan dan melawan, ya, kita memberontak, kita membuat sedih, ya, kita memadamkan Roh Kudus, menyusahkan, mendukakan Roh Kudus, itu membuat dua hal yang tadi, ya. Bagaimana firman Tuhan mengajarkan untuk menjadi musuh dan berperang melawan kita. Saudaraku, Roh Kudus itu satu pribadi, ya, seperti saudara. Ketika dia tidak diikuti keinginannya, kemauannya, suaranya, maka dia berduka. Dia bersedih. Kenapa gak diikuti? Kenapa dia memberontak? Kenapa kamu melawan? Silakan, ini untuk kebaikan kamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Roh Kudus itu berbicara atas nama Yesus. Apa yang dipesankan Yesus melalui Roh Kudus. Yesus ingin sekarang berbicara, dia pakai Roh Kudus. Karena Yesus sudah ada di sorga. Sekarang apa yang Yesus ingin sampaikan untuk pribadi saudara, pesan-pesan Tuhan untuk gereja Tuhan, dia akan sampaikan melalui Roh-Nya. Roh Kudus, Roh Suci. Dan kita harus bisa dengar suara Tuhan itu. Kita harus punya kemampuan, kesanggupan untuk menangkap sinyal. Sinyal gelombang dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa menangkap dan kita bisa mengimani, yes, inilah kehendak Tuhan. Jadi saudaraku yang kekasih, jangan melawan, memberontak, membuat sedih, atau memadamkan, menyusahkan dan mendukakan Roh Kudus. Jangan. Dia sosok satu pribadi. Pribadi yang kudus. Seperti saudara kalau punya anak, kemudian anak saudara memberontak, melawan, gimana perasaan saudara? Sedih. Saya sudah berjuang, saya sudah berupaya, saya sudah membuang waktu, tenaga, uang. Kenapa anak saya belum mau menuruti keinginan saya? Kenapa dia tidak mau mengikuti nasihat saya? Kenapa anak saya memberontak, melawan? Sedih kita sebagai orang tua. Begitu juga dengan Roh Kudus, tidak terlalu jauh. Karena dia adalah sosok pribadi. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Kudus adalah api yang berdiam dalam diri setiap orang percaya. Api. Ada dua api yang tidak bisa padam. Api neraka dan api Roh Kudus. Api neraka kekal di neraka. Menghanguskan setiap orang tidak percaya. Tidak pernah padam. Tidak akan pernah kehabisan gas.
Sekalipun gasnya sudah naik berkali-kali lipat, dia tetap nggak kehabisan stok, nyala terus. Begitu dengan api Roh Kudus yang ada di dalam hati saudara, nggak pernah padam, nggak pernah padam. Tapi ketika engkau memberontak dengan Roh Kudus, dia berduka. Dia berduka, dia bersedih. Kenapa kamu melawan? Ini kan pesan Tuhan Yesus untuk kamu. Kenapa enggak kamu ikuti itu? Itu pesannya Tuhan Yesus. Jadi saudaraku yang kekasih, kita tidak boleh tidak mengizinkan Roh Kudus untuk mengungkapkan dirinya. Ya. Dia akan ungkapkan isi hati kepada diri kita. Dan kau harus izinkan mengikuti apa yang dia sudah sampaikan. Pesan-pesan Tuhan, wah itu kan sering kita dengar. Demikian pesan Tuhan. Oke, kita uji, betul gak itu pesan Tuhan? Boleh diuji. Tapi kalau kita meyakini di sini, di hati kita, kemudian gemuruh, ada Roh Allah bekerja, ya itu yang Tuhan katakan, itu dari Tuhan, itu firman Allah. Kau harus bisa dengar itu. Tapi kalau udah satu pesan, ada satu pesan, saudara kasih uang ke saya, itu bahaya. Ya, itu bahaya. Mendukakan Roh Kudus itu ketika kita melakukan hal yang berdosa, baik melalui pikiran, perbuatan maupun melalui pikiran saja. Pikiran dan perbuatan, ya. Memadamkan, mendukakan Roh Kudus memiliki dampak yang sama, keduanya menghalangi seseorang untuk tidak mau beribadah lagi. Tidak lagi mau bersekutu dengan Allah. Menjauh, dan menjauh. Semakin menjauh, semakin menjauh, semakin menjauh. Itu akibat. Akibat dari selalu memberontak, melawan, tidak mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, apa yang dikatakan dengan Roh Kudus. Akhirnya dia udah nggak suka lagi dengan hal-hal yang rohani. Lebih suka dengan hal-hal yang jasmani, yang duniawi. Wajar. Itu sesuatu yang wajar. Kalau seseorang sudah mulai memberontak, melawan, ya, ingin hidupnya bebas, ya, tidak mau diatur, nggak mau dinasihati lagi, ya, bahasa Inggrisnya maunya dewe wae, ya kan, suka hatinya, makin satu kali nggak datang ibadah, 2 kali, lempeng-lempeng. Udah sebulan gak kerasa, 2 bulan gak kerasa. Dinasehatin, kok kamu yang ngatur-ngatur saya sih? Memangnya kamu yang ngasih makan saya? Saya kan cari uang. Mulai, ya, ketundukannya sudah mulai hilang. Ya. Dinasihati dengan suami, dengan istri. Kenapa sih ngatur-ngatur? Seperti udah beres saja. Ya. Nah ini hal-hal yang membuat seseorang dalam hidupnya jadi semakin jauh. Semakin jauh karena dia memadamkan dan mendukakan Roh Kudus. Mulai tidak mau baca firman Tuhan lagi. Ya sama aja lah, baca nggak baca juga. Mulai lagi gak mau ikut PD, sama aja lah, PD aja. Habisin waktu, mending dia nge-grab. Ayah hasil nak, begitu dong. Ya, 50.000. Eta doa kalahkah ngaluarkan duit. Ya kan? Mulai tuh ngebanding-bandingkan. Mulai membanding-bandingkan tuh. Ya,
Ini orang yang sudah mulai menjauh dari Tuhan. Yang sudah tidak suka lagi dengan hal-hal yang rohani. Mulai jalan pikirannya ke hal yang jasmani. Mulai pikirannya kepada hal-hal yang duniawi. Dan itu yang lebih disukai. Mulai menjauh dengan saudara seiman, tidak mau lagi berkomunikasi, berkomunitas, nggak mau lagi ngumpul-ngumpul dengan saudara seiman, gerah rasanya. Ya, rasa nggak suka, panas, ya kan? Wah, kumpulan orang-orang suci. Saya nggak suka lagi dengan orang-orang yang seperti itu, banyak nasihatnya. Jika nu benar we, kan? Terus membanding-banding. Matius 12:32-35, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni, di dunia tidak, di dunia yang akan datang pun tidak. Menentang Roh Kudus tidak ada pengampunannya. Bayangkan. Roh Kudus bilang, ulah cerai. Dah iya mah denok. Lebih gelis, lebih bager, jeung nu heubeul. Yang lama mah aduh sekolot ding, lewat ting dahe ya kan? Gak boleh cerai. Kawin lagi. Firman Tuhan katakan, kalau kamu kawin lagi, kamu berzina. Jadi selama dia nikah dengan orang yang kedua atau yang ketiga, dia terus melakukan hal yang zina, nanahan. Lalu dia meninggal. Sekalipun dia nikahnya dengan orang Kristen, pekerja Tuhan di salah satu gereja. Bersyukur telah dipanggil Bapa di surga. Bapa surga itu mana? Jangan main-main kata-kata. Hati-hati. Ya kan? Kata-kata klise. Udah hidupnya dalam dosa, melawan Roh Kudus. Ketika meninggal telah dipanggil dengan tenang Bapa di surga. Tenang naon? Gak ada yang mati tenang dengan cara seperti itu. Hanya dia terus melawan dengan suara kudus. Ayo kamu udah mau akhir. Ayo kamu minta ampun ke istri kamu yang lama. Balik kamu. Dia keraskan hatinya. Dilawan, dia berontak. Didukakan suara Roh Kudus. Ayo balik kamu. Diberi kesempatan 1 tahun, diberi lagi kesempatan 6 bulan, diberi kesempatan lagi 3 bulan. Enggak mau balik juga. Yes, goodbye, dead. Udah dead, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga. Rest in peace. Istirahat dengan damai. Hebat, damai di sebelah mananya? Itu baru salah satu. Tidak ada pengampunan. Walaupun kita katakan Yesus mengampuni seluruh dosa kita. Betul. Sangat betul. Tapi kita mesti lihat juga bahwa kita harus taat kepada Dia. Sampai akhir hidup kita. Efesus 4:23-26, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta, berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat
membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Inilah kehidupan baru kita. Inilah yang Roh Kudus inginkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Di dalam dunia pekerjaan, di dalam keluarga kita, di dalam kita bergaul dengan banyak orang, baik saudara seiman maupun bukan saudara seiman. Baik dengan tetangga kita, dengan teman kantor kita, dengan teman bisnis kita. Ini menjadi model hidup. Inilah kehidupan Kristus yang sekarang nyata dalam hidup kita. Orang akan melihat bahwa siapa itu Kristus? Ya, lihatlah hidup saya seperti ini. Karena inilah kehidupannya Kristus. Dan ini sudah dalam hidup saudara dan saya. Kita sudah lakukan hal seperti ini dalam kehidupan kita. Ya, bahwa kita sudah diperbaharui dalam roh dan pikiran kita. Pikiran kita sudah dikuduskan, disucikan, dibersihkan dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang kotor, dari hal-hal yang penuh dengan hawa nafsu. Sudah diputihkan, sudah disucikan. Yang sekarang yang ada dalam diri saudara dan saya adalah pribadi Kristus. Pribadi Kristus menjadi model untuk hidup kita. Ketika kita ingin bertindak, langsung kita melihat inilah pribadi Kristus, bukan pribadi diri saya lagi. Saya sudah mati. Saya sudah mati. Sekarang yang hidup adalah Roh Kristus dalam diri saya. Itulah yang saya mau ikuti, itu yang mau saya jalani. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana firman Tuhan akan kita mengenakan manusia yang baru, ya, diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Diciptakan Allah, saudara adalah diciptakan Allah dalam kebenaran dan dalam kekudusannya Allah. Bayangkan, yang menciptakan saudara menjadi orang benar, menjadi orang kudus adalah Allah. Bukan dibentuk oleh karena orang tua, gen orang tua, bukan. Jadi saudaraku yang kekasih, banggalah dengan dirimu. Bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidupmu. Ya, oleh karena itu buanglah dusta, berkatalah benar. Ya, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Kalau jangan sampai matahari terbenam. Kemudian orang mencuri, jangan mencuri lagi. Tapi baiklah ia bekerja keras melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang kudus yang untuk membangun. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah dimeteraikan. Dicap. Roh Kudus dicap dalam diri saudara. Meterai. Paten. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, demikian bukan segala kejahatan untuk kita sudah buang. Saudara sudah tinggalkan dan saudara sudah kubur itu semua. Hidup saya adalah hidup Kristus. Perkataan saya adalah perkataannya Kristus. Pikiran saya adalah pikirannya Kristus. Ide-ide yang muncul dalam diri saya adalah ide-idenya Kristus. Pemikiran yang muncul dalam pemikiran saya adalah pemikiran yang daripada Kristus. Itulah yang terjadi dalam hidup kita hari ini. Nyata Roh Allah ada dalam diri kita. Nyata Roh Allah itu hidup dan bekerja dalam diri kita. Jadi kalau ketika saudara ingin berbuat jahat, saudara tidak ada lagi keinginan untuk coba-coba. Karena bukan itu lagi dalam hidup kita. Roh Kristus yang sudah ulah mauk, ulah nganjuk,
Ya kan? Aduh, naik saudara supir Grab, maaf nggak ada pulangan. Ya kan lumayan kan 5.000, nambah uang sangu. Ya kan? Itu kan berbohong. Kalau dulu supir dikeliling-kelilingnya kita supaya lebih banyak argonya. Jadi orang harus bayar besar. Uang belanja udah habis. Aduh, duit naik. Padahal di balik bantal ada 200.000. Di balik bantal. Untuk apa sih kita menipu dengan istri kita? Kita bohongin istri. Apa gunanya? Itu bagian hidup kita. Berarti kalau kita sudah nipu istri atau suami kita, berarti kita sudah nipu diri kita sendiri. Bahkan kalau kita sudah marah juga begitu. Marahin diri sendiri berarti. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, kita mau belajar firman Tuhan. Ya, untuk kita tidak melakukan hal yang cabul di 12. Ya. Hal yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bayangkan, hanya gara-gara satu piring sayur kacang merah, dia mau meninggalkan hak kesulungannya. Bayangkan. Apa enggak bisa nahan lapar? Menahan cinta? Menahan nafsu? Tapi tidak meninggalkan Yesus, tidak menghujat Yesus, tidak menyakiti hati Yesus. Apa enggak bisa satu hari ya kita bertahan? Kesusahan hari ini adalah hari ini, kesusahan besok belum tentu. Besok belum tentu susah. Apa kita enggak bisa bertahan gitu? Kita mesti terus belajar menjadi orang-orang yang tangguh, menjadi orang yang perkasa, menjadi orang yang kuat, bisa bertahan. Sekalipun itu menanggung resiko yang tinggi dalam hidup saya, tapi saya mau bertahan untuk tidak berbuat dosa. Sekalipun itu ada pilihan yang harus saya ambil, tapi saya memilih yang tidak berbuat dosa. Sekalipun mungkin anak saya jadi tidak punya apa-apa di depan mata teman-temannya. Sekalipun mungkin rumah tangga kami pas-pasan hidupnya. Daripada kami harus menipu kiri kanan, pinjam sana, pinjam sini, nggak bayar sana, nggak bayar sini. Membuat hati jadi tidak damai dan membuat kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Lebih bagus saya bertahan. Saya beberapa kali menghadapi yang seperti itu. Tahan, tunggu. Pasti ada jalan keluar. Jangan lemah dan cepat putus asa. Hanya gara-gara menghadapi satu masalah persoalan, langsung kita menjual Yesus. Anak muda ingin supaya menikah dengan si A. Nikahnya harus secara muslim. Ya gak apa-apa lah. Yang penting bahagia. Udah jelas di luar aku tidak ada kebahagiaan. Kok masih dipilih juga yang model begitu? Apalagi kita orang tua nih. Orang tua yang sudah mulai punya anak pemuda. Oh kita gak bisa kompromi. Gak bisa. Tidak bisa nak. Kamu tidak bisa menikah dengan orang yang di luar seiman. Cantik mah, baik mah, lungguh. No. Dedi no setuju. Dedi.
ayah tidak setuju, bunda tidak setuju. Ya udah, nganggur aja kawin. Tidak boleh, kamu anak saya. Kamu harus tinggal dengan saya. Rangkul dia, peluk dia, dekati dia. Tunggu, nak. Pasti Tuhan akan berikan yang baik untuk kamu. Jangan terburu-buru. Nanti kamu menyesal. Untuk anak muda, kamu jangan tinggalkan Yesus. Hanya gara-gara satu mangkok makan. Kamu boleh bekerja di perusahaan ini tapi ganti nama KTP kamu, agama lain. Itu kan semangkok merah juga kan, kacang merah. Kamu akan dapat warisan kalau kamu seagama dengan kami. Tapi kalau kamu tidak mau menjadi masih tetap agama kamu yang Kristen itu, maaf, keluarga mencoret nama kamu dan kamu tidak dapat mendapat warisan. Pilihan saudara, kalau sudah hal seperti apa yang kamu lakukan? Aduh, eta tanah aya 2 hektar. Kumaha eta dilepas? Gara-gara ngiring Gusti Isa Almasih. Tos we lah. Perpuluhan lah untuk Gusti. Ini tantangan-tantangan bagi orang-orang yang kita layani. Ketika dia mengikut Tuhan, diusir, diasingkan, tidak lagi diakui anak kerabat, tidak lagi ada warisan yang jatuh kepada. Semuanya bertubi-tubi menyerang. Bagi kita pelayan Tuhan, kamu tenang dulu. Jangan gurung-gusu. Sebagai pelayan Tuhan, kita bilang, kamu slow down. Ya, tenang aja. Gak usah kamu ngelawan, gak usah kamu memberontak, biarin aja dulu suasananya jadi tenang. Diam aja dulu. Biarkan Allah bekerja. Selesai. Tapi kalau dia juga ikut emosi, ikut nafsu, wah ini hasilnya nanti jadi lebih kurang baik. Jadi bagi kita yang melayani Tuhan di lapangan, kita mesti mengerti juga kalau mereka sedang menghadapi RT, RW, intimidasi, marah-marah, mengusir mereka. Kita bilang kamu tenang. Ya. Diasingkan juga jangan, hati-hati, harus punya hikmat. Karena bisa-bisa sudah diasingkan terus nggak boleh lagi balik ke tempat itu. Bisa saja terjadi. Kita jangan terburu dulu dengan seorang pelayan Tuhan. Kita harus bisa mengerti dengan Roh Kudus, bekerja sama dengan Roh Kudus. Roh Kudus lebih tahu ke depan, Roh Kudus lebih tahu apa yang terjadi di 500 meter atau 1000 meter ke depan. Kita bergantung dengan suara Dia. Kita bergantung dengan kehendak Dia. Maka kita akan melihat hasil yang terbaik. Hai kamu orang-orang tidak setia, Yakobus 4 ayat 4. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadi dirinya musuh atau mitra? Musuh. Pilihan ada pada Anda. Bersahabat dengan dunia ini atau saudara jadi lawan dunia ini. Bersahabat berarti dekat. Yang namanya sahabat apa? Masing-masing ingin menyenangkan. Masing-masing ingin menuruti keinginan. Kalau saudara bersahabat dengan dunia ini, dunia tawaran ini saudara ikut, dunia tawaran ini saudara ikut, dunia tawaran ini saudara ikut. Tah aya nomor Toto Singapura. Si eta jelema gelo, dianya mimpi
keluar nomor salapan deh. Bayangkan diikuti suara yang seperti itu. Hari itu juga ada Toto Hong Kong. Hari itu juga ada Toto Amerika. Ada 3 itu hari ini. Ya kan? 2000 teka rasa uang cabai beak. Ya kan? Bersahabat dengan dunia ini. Sugan-saugan we 60 kali lipat menang. Lumayan, 120.000 keur kawin deui. Iya kan? Apalagi kalau dapat 3 nomor, apalagi kalau dapat 4 nomor. Eta mah 2M euy. Penasaran terus. Digosok dengan roh jahat. Ayo pasang lagi, ayo. Memang belum berhasil hari ini, besok belum tentu. Pasang lagi, leuwih loba deui. Duitna ngandung. Ya kan? Bersahabat dengan dunia. Dunia nawarin yang selalu indah. Gak pernah dunia ini menawarkan sesuatu yang tidak berhasil. Diiming-imingnya yang cantik-cantik, yang manis-manis, yang enak-enak. Yang menyenangkan. Iblis ini tahu siapa diri kita. Iblis kenal kelemahan-kelemahan saudara. Hobi saudara, kesukaan saudara, dia sangat kenal. Bahkan dia bisa memfotokopi suara, di-download dengan dia. Seolah-olah itu suara Allah. Sangat pintar. Kalau kita tidak di dalam Roh Kudus, kita tidak hidup dalam Roh, kita tidak mau dikendalikan dengan Roh, kita tidak mau ditenggelamkan dengan Roh Kudus. Terbawa arus kita. Hanyut. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, mari untuk kita tidak bersahabat dengan dunia ini. Saudara memang masih hidup di dunia. Tapi saudara punya kekuatan yang daripada roh untuk mengatakan tidak ketika dunia menawarkan sesuatu yang berdosa untuk diri saudara. Saudara diberikan kemampuan, diberikan kesanggupan, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ada senjata Allah dalam hidup saudara. Untuk mengalahkan roh jahat yang menawarkan untuk jatuh ke dalam dosa. Memang itu gravitasi bumi. Sifatnya benda akan terus jatuh ke bawah. Begitu juga dengan sifat manusia selalu ingin berbuat dosa, selalu ingin berbuat dosa, selalu ingin berbuat dosa. Itu recycle-nya, putarannya. Tapi kita sekarang hari ini gak seperti itu lagi. Kita dimampukan oleh Allah tidak jatuh dalam dosa, tidak jatuh dalam dosa. Dan saudara sudah rasakan. Saudara sudah nikmati kehidupan yang tanpa dosa dalam hidup saudara sehari-hari. Saudara bisa berkemenangan, saudara bisa menampik, menolak tawaran-tawaran duniawi ini. Tawaran-tawaran hawa nafsu dunia ini. Keinginan-keinginan daging. Saudara sudah bisa lawan, sudah bisa katakan tidak. Sekalipun saudara ada di dalam kesendirian. Ketika saudara melihat ada satu HP di situ. Oh itu bukan milik saya. Bukannya saudara cungulak ingat. Wah haji mumpung ya mah berkat Tuhan ya. Nuhun Gusti. Bager pisan Gusti Allah mah. Aya we cara-cara Gusti. Mereka lagi kaputra-putran. Saudara supir Grab, penumpang saudara ketinggalan, wih berkat Tuhan.
Puji Allah, nu maha suci, maha agung. Ya bisa. Kembalikan itu barang. Kembalikan. Bukan hak kita itu, bukan kepunyaan kita. Oh, kembaliin kemana? Ke polisi? Wah, polisi nanti untung. Urusan apa? Polisi mau makan itu terserah dia. Cari alamat orang, balikin. Pak, Bapak ketinggalan barang ini. Bisa kembali. Oh iya Pak, makasih. Ya. Jangan ditagih lagi, mana kos bensin. Jangan. Nggak dapat upah kita nanti di situ. Kalau kita sudah minta upah, kita nggak dapat upah dari Allah. Nggak dapat. Tapi ketika engkau terus, mari Pak, makasih. Tunggu dulu. Makasih. Udah Pak, cukup. Tuhan yang akan upah. 4 kali ganda. Ketika engkau dapat duit, terus engkau cek, Pak tadi Bapak mau ngasih berapa ke saya? 100.000. Wah saya dapat 500.000. Hebat, Gusti Allah man. 5 kali lipat ya hasil. Betul. Kalau sampai begitu ya, kalau saudara mau ngecek nih. Betul, saya katakan seperti itu. Saudara sudah ngerasain ngasih persembahan. Menolong orang, tadi kan sudah dibagikan. Mau bekerja keras supaya bisa menolong orang lain. Saudara kan sudah merasakan, saudara tolong si A, saudara tolong B, saudara bikin untuk membantu rumah roti, saudara bantu untuk pergi misi ke Cikoleng, Cikole, dan sebagainya, Subang dan sebagainya. Saudara sumbang untuk bisa beli uang transportasi atau uang bensinnya. Kan saudara sudah bisa merasakan berkat Tuhan melimpah, diganti uang yang saudara sudah kasih 100.000 itu, Tuhan kasih jadi 1 juta di hari-hari yang lain. Kan saudara sudah tahu itu. Saudara sudah menikmati itu. Saudara sudah merasakan hal seperti itu. Pekerjaan Allah dalam hidup saudara. Kekayaan Allah yang dicurahkan ke dalam hidup saudara. Berkat-berkat yang melimpah dalam kehidupan saudara. Saudara sudah merasakan itu semua. Kenapa harus kembali lagi kepada hal yang duniawi? Hanya gara-gara hanya satu. Hancur semuanya. Jangan. Firman Tuhan tadi, bertahanlah. Bapak Ibu harus bertahan. Saudara harus bisa bertahan. Saya ingin menyenangkan Roh Kudus. Bukan mendukakan. Saya ingin membuat gembira Roh Kudus. Bersuka cita dia. Bersorak-sorai dia di dalam batin saya. Saya mau ikuti. Ketika saudara melakukan sesuatu hal, kemudian saudara jadi gelisah, itu berarti berduka Roh Kudus. Kalau sesuatu hal saudara lakukan dengan tidak benar, saudara melakukan hal yang berdosa, kemudian saudara menjadi ketakutan, merasa bersalah, menjadi gelisah, tidak bisa tidur, itulah suara Roh Kudus. Ikuti, balik. Ampuni saya Tuhan. Saya sudah mendukakan Engkau. Maafkan saya. Selesai. Yang terpenting ada pengampunan. Yang penting ada pengakuan. Ya kan? Pengakuan. Udah tenang lagi dia. Roh Kudusnya enggak gelisah, enggak duka, enggak sedih lagi. Tapi cepat balik. Jangan bertubi-tubi dari kejadian ditabrak orang lah, kempes ban lah, kehabisan bensin lah, inilah itulah. Baru aduh nyanya oke, salah orang. Masa harus menghadapi yang beberapa puluh kali dulu baru tobat? Ya kan? Masa harus terpuruk dulu baru nyesel? Masa harus habis-habisan dulu baru nyadar? Janganlah. 1-2 kali kita sudah harus peka dengan suara Roh Kudus.
Dia sudah gelisah, dia tidak suka, dia sudah tidak senang lagi. Dia berduka, dia bersedih. Cepat balik. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, kita mau hidup di dalam apa yang firman Tuhan Matius 3 ayat 17 terakhir. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Inilah anak yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Kenapa dikasihi dan berkenan? Karena Yesus mau taat kepada Allah Bapa. Dia mau rendah hati, dibaptis dengan Yohanes. Dia ingin menggenapi apa yang direncanakan oleh Bapaknya. Sekalipun mungkin kalau secara manusia, wah, gua dibaptis Yohanes, siapa lo Yohanes? Iya enggak? Tapi demi ketaatan dia kepada Bapaknya, demi apa yang dirancangkan dan direncanakan Bapaknya itu tergenapi. Mau si Yohanes kayak si Medi kayak boleh aja. Nggak ada masalah. Kalau dari Mbak Yus yang nasihatin, oke, saya akan ikuti. Mbak Hensi, sok tahu siapa ya lo? Nggak bisa. Demi ketaatan Yesus mau rendah hati. Dia nggak melihat kedudukan dia. Dia nggak mempertahankan diri dia. Enggak. Harus Allah sendiri yang baptis saya. Jadi bagi kita semua ini ayat bagaimana menjadi contoh bagi kita. Inilah anakku yang kekasih, kepadanya lah aku berkenan. Itulah yang juga Tuhan Bapa lakukan, yang Tuhan Yesus dan Roh Kudus katakan kepada saudara dan saya. Engkau adalah yang dikasihi Tuhan. Tuhan berkenan kepadamu. Ketika engkau mengikuti apa yang Roh Kudus katakan, suara Roh Kudus berbicara, suara Roh Kudus berbicara kepada saudara, dengar, jangan dilawan dan memberontak. Ikuti saja suara Roh Kudus. Saudara yang sebagian supir Grab, suara Roh Kudus kanan, sebelah kiri, tiba-tiba saudara terlalu gelisah untuk melewat ke jalan kiri. Sudah, ikuti saja. Aduh pendek, irit bensin, irit cepat waktu. Ya kan? Itu kan pemikiran ya wajar sebagai manusia. Tapi kita mau melihat lagi, kalau ada suara khusus, jangan ke kiri. Bahaya. Ayo kamu kanan aja. Kalau itu saudara dengar suaranya jelas, ikuti. Karena di sebelah sana ada banteng lagi lepas. Ya kan? Tuhan tahu itu semua di sebelah kiri itu ada apa gitu, ada banteng lepas. Kalau saudara ke kiri keseruduk, kan jadi bersuara dan bicara. Kanan. Alah, kiri itu deket ke banyak bensin, waktu lebih kencang. Dengar suara Allah, suara Roh Kudus yang berbicara. Setiap waktu, setiap saat dia terus berbicara kepada saudara. Semua tindak tanduk keputusan yang kau ingin lakukan, di situ ada Roh Allah. Ikut ambil bagian, berbicara. Pas gak dengan sesuai kehendak Allah? Sesuai gak dengan seturut kehendak Allah? Sesuai gak dengan rancangannya Allah? Itu yang kita lihat hari ini. Hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
Aku cari uang untuk Kristus. Aku bekerja untuk Kristus. Aku melayani Tuhan untuk Kristus. Kalau mau dibilang hari ini saya mungkin mengalami seperti Mbak Kenzi. Saya juga kan lagi kurang enak badan. Jadi tidak terlalu banyak aktivitas yang saya bisa kerja. Ya kan? Lihat aja badannya, makin gemuk kan. Mulai mau dibilang tertuduh, stres juga, campur. Aduh, ini gimana nih pelayanan? Gak bisa lagi ke sana, ke sini, ke situ, ke sana. Terbatas. Kekuatan tubuhnya udah makin berkurang karena kurang enak badan. Harus banyak istirahat. Makan harus tertib, teratur 2 jam sekali. Bayangkan. Jadi kalau saya pergi keluar kayak sekarang ini 1 gembol tuh, makan untuk siang, makan untuk sore dengan malam. Iya. Udah disediain ke anak itu. Dengan snack sekalian juga. Ya kan? Kue-kue keringnya. Karena punya pengalaman pelayanan, udah sempat sembuh sehat, ya udah mulai lagi makannya di luar yang enggak tentu, yang enggak bersih lah, yang kambuh. Makanya sekarang di take over dengan Kak Ana. Sebelum berangkat sediain makanan untuk supaya saya bisa aman. Seperti ibu. Aduh gimana ini? Tapi tenang Bu. Jangan kita mau tertuduh. Itu suara roh jahat. Nggak usah didengarkan. Allah minta kita tetap setia ikut Dia. Walaupun kita melayani Tuhan, itu bagian cinta kita kepada Allah. Tapi bukan berarti kalau kita tidak melakukan itu karena keterbatasan kesehatan dan sebagainya, lalu kita merasa tertuduh, aduh seperti ini saya sudah berbuat dosa. Jangan. Nanti ada waktunya juga. Sehat lagi, kuat lagi. Diberikan kemampuan, kekuatan dan semangat dengan Roh Kudus, maka kita akan disegarkan kembali untuk melayani Tuhan. Tenang aja, nggak usah terlalu kayak, waduh, dipaksakan akhirnya makin sakit. Tapi ketika Tuhan sudah berikan iman, sembuh, ayo kamu berangkat lagi. Go ahead. Sekalipun belum sempurna kesehatannya. Tapi kalau Roh Kudus sudah berikan satu iman, keyakinan untuk berangkat lagi, jalan naik lagi, selesaikan lagi, go. Nggak jadi masalah itu. Itu juga yang kita perlukan. Persekutuan kita dengan Roh Kudus. Supaya kita bisa tahu kehendak Allah. Jalan atau enggak jalannya. Jadi jangan kita menyimpang dan melawan. Sedangkan Roh Kudus tenang. Tenang dulu. Ada waktunya. Oke. Kamu memang harus istirahat. Kalau kamu harus banyak berdoa dulu, baca firman dulu, ayo. Setelah itu dapat sesuatu hal, baru kita kerjakan. Semuanya dengan Roh Kudus. Amin. Semuanya hidup ini dengan Roh Kudus kita bergaulnya. Bersekutunya dengan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus yang memimpin otak kita, pikiran kita, kehendak kita. Dikendalikan dengan Dia. Dan kita boleh hidup tidak lagi di dalam hal-hal yang duniawi. Hidup di dalam kedagingan kita. Itu sudah dikebumikan. Sudah dikubur. Dan sudah hilang lenyap dalam diri kita. Sekarang Kristuslah hidup dalam saya. Dan itu boleh nyata dari tingkah laku, tindakan, keputusan yang saudara ambil. Nyata itulah perbuatannya Kristus. Itulah sifatnya Kristus.
Itulah kehidupannya Kristus. Dan itu sudah terjadi dalam hidup saudara. Mari lanjutkan. Tambah-tambahkan dengar-dengaran suara Roh Kudus. Semakin peka saudara. Semakin saudara bisa cepat menangkap sinyal gelombangnya. Yes, ini suara Tuhan. Yes, ini suara iblis. Saya nggak mau dengar. Amin. Itulah yang kita lakukan dalam hidup kita hari ini. Ya, mari kita memuji Tuhan, bangkit berdiri. Inilah sungguh besar setia Tuhan. Sambil kita mau mengambil perjamuan kudus, mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita berdoa sebentar, Tuhan pimpin kami untuk mengambil perjamuan kudus. Terima kasih untuk kami boleh mengingat dengan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu. Terima kasih untuk kebangkitan-Mu dari kayu salib. Engkau menjadi hidup dan Engkau berkemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mau menyerahkan nyawa-Mu untuk kami. Terima kasih Engkau sudah berkorban Tuhan. Seluruh nyawa-Mu diserahkan demi untuk kami diselamatkan dan diampuni dosanya. Oh Yesus, terima kasih. Sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu. Syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya berkata, inilah